Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba, belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi minasyuraka'i wal amsal alladzi bayyana li'ibadihil harama wal halal. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulikal muttasifu bil kamal sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil ghuduwi wal asal, amma ba'. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah jualah kita memohon ampun. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan puasa yang ke-20. Kita memasuki malam yang ke-21. Alhamdulillah sudah setengah bulan lebih. Bapak Ibu hadirin, beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol dengan seorang bapak-bapak paruh baya ya. Usia sekitar 50 tahun. Beliau sedang bekerja di kompleks saya, di tengah terik panas matahari, panas-panasan, berpuasa ya. Ketika beliau sedang istirahat, kami ngobrol. Di sela-sela obrolan saya tanya, "Bapak masih puasa, Pak?" Beliau jawab, "Iya, Wan Azikri. Insya Allah saya berpuasa. Saya harus bekerja untuk keluarga di rumah. Saya pun harus berpuasa. Karena kalau tidak puasa berdosa." Nah lah benar pula kata aku. Masya Allah kata aku, Pak. Langsung saya teringat firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian kira masuk surga itu gampang kata Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian pikir masuk surga itu mudah. Tidak. Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum aku uji keseriusan dan kesabaran kalian kata Allah. Maka Bapak Ibu hadirin, di bulan Ramadan ini kesabaran kita dilihat oleh Allah. Benar nih enggak kita nak jadi penduduk surga? Makanya Bapak Ibu hadirin, kita di bulan Ramadan ini dipola hidup kita seperti malaikat. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak punya nafsu. Kita pun begitu manusia di bulan Ramadan ini. Ada makanan, tidak boleh makan dulu. Ada minuman, tidak boleh minum dulu. Ada bini, ada istri, tidak boleh kumpul dulu sebelum maghrib. Ya. Maka Bapak Ibu hadirin,
tidak mudah menjadi penduduk surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian pikir masuk surga tuh gampang? Tidak. Allah lihat dulu kita ini serius apa tidak jadi penduduk surga. Makanya Bapak Ibu hadirin, kalau yang awalnya jarang pergi ke masjid ya, memang tidak mudah untuk mulai rajin datang ke masjid. Kadang timbul rasa malas dalam diri kita. Kadang pas nak ke masjid dibilang tumben oleh orang lain. Kadang pas nak ke masjid tetangga ngomong, oh tumben kau ke masjid. Biasanya tidak pernah. Ibu-ibu, adik-adik perempuan ya, yang belum terbiasa pakai hijab, memang tidak mudah untuk mulai membiasakan diri berjilbab. Kadang panas, gerah, tapi lama-lama biasa. Wajar manusia. Kita yang tidak pernah puasa Senin Kamis, tiba-tiba disuruh puasa sebulan, maka tidak mudah untuk mulai membiasakan diri Bapak Ibu. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian pikir masuk surga itu gampang? Tidak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tentang keutamaan bulan Ramadan. Banyak para ulama memberikan tips untuk kita. Banyak-banyaklah kalian membaca keutamaan amalan ibadah yang kalian lakukan. Kenapa? Agar kita menjadi motivasi, agar ada motivasi dorongan dalam diri kita Bapak Ibu. Kalau mau rajin sedekah, baca keutamaan sedekah. Kalau mau rajin berbakti pada orang tua, baca keutamaan berbakti pada orang tua. Kalau mau rajin sholat tahajud malam, baca keutamaan sholat tahajud malam. Kalau mau rajin baca Quran, baca keutamaannya. Kalau mau lebih semangat lagi puasanya, baca keutamaan puasa Ramadan. Ya. Kenapa? Agar kita ini tidak melok-melok. Wong puasa, melok puasa. Wong sholat, melok sholat. Ya. Jadi tidak kati, kualitasnya itu kurang. Jadi banyak ulama menyarankan kita banyak-banyak membaca keutamaan. Ibarat kata Bapak Ibu, kita nak beli barang, apalagi elektronik. Setiap kali kita nak membeli barang, suatu produk, pasti kita juga keunggulannya dulu. Entah dari mesinnya, entah dari kameranya, ya, entah nak beli HP, entah dari spesifikasinya, apa spek mesinnya lebih bagus, lebih kuat, fast charging, ya, entah dari harganya yang lebih murah mungkin. Bapak Ibu hadirin, dalam membeli barang saja, kita jingok keunggulannya. Masa amalan ibadah kita ada jingok keutamaannya apa? Kita cuma gawe ke, tapi tidak tahu apa dia makna ibadah yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu mulai dari sekarang kita cari, baca keutamaan apa yang kita lakukan dari amalan ibadah yang kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, keunggulan puasa di bulan Ramadan. Nabi bersabda, sumu tasihu. Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ternyata Allah menyuruh kita berpuasa agar tubuh kita sehat. Ngapa tubuh kita Allah pinginnya sehat? Karena ternyata tubuh kita ini bukan milik kita. Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan tubuh kita. Ternyata tubuh kita ini Bapak Ibu sudah dibeli oleh Allah. Namanya sudah dibeli, otomatis sudah menjadi milik Allah. Kita ini hanya numpang baik. Maka aneh kalau ada orang Islam ngomong tubuhku adalah milikku. Kalau aku nak buka aurat itu urusan aku, badan-badan aku. Kalau aku nak bikin tato itu urusan aku, badan-badan aku. Kalau aku nak makan sekenyang-kenyangnya, tidak pernah mandi, rambut jarang dibersihkan, badan penuh daki, tubuh aku. Merokok berbatang-batang, badan aku. Na'udzubillah, padahal tubuhnya adalah milik Allah. Ya. Kita ini hanya numpang dalam tubuh yang Allah pinjamkan. Allah sudah membeli tubuh kita ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan suci Ramadan. Mungkin ini yang terakhir yang bisa saya sampaikan di malam ini. Yang kedua adalah ternyata kitab suci Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Inilah keutamaan yang paling agung. Kenapa? Karena kitab suci ini kitab paling luar biasa, kitab Al-Quran. Ngapa Al-Quran suci? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab paling mulia diturunkan kepada orang yang paling mulia, di bulan yang mulia, di malam yang mulia. Masya Allah. Al-Quran itu Bapak Ibu indah
karena dia berbahasa Arab. Ya, indah karena dia bahasa Arab. Meskipun banyak bahasa Arab lain yang lebih bagus. Misalnya yang viral sekarang itu syair Sautus Safir Bulbuli. Wal ududan dandanali wa tablu tabali tabali wasak fusak sakoli warok sukot tobaili syawa wa syahishu warok sukot tobaili ya wa gharradal kimriyasi humalalin fi malali. Memang terlihat indah, terdengar indah. Tapi yang kurang apa? Dibandingkan dengan bahasa Arab itu bukan hanya majasnya saja yang bagus, Bapak Ibu. Tapi setiap kata dalam Al-Quran itu penuh makna. Ya. Setiap kata, bukan setiap ayat. Ya. Kalau tadi kan syair top tebal itu seperti majasnya saja indah. Tapi maknanya kurang. Dia hanya penuh majas tapi sedikit maknanya. Berbeda dengan bahasa Arab. Bapak Ibu hadirin, bahasa Arab itu memiliki lebih dari 24 juta kata. Perbendaharaan katanya. Dari kata unta saja, dia punya 80 sinonim yang berbeda. Misalnya kita sering menyebut bahasa Arab unta itu ibil atau al-ba'ir. Atau kita sering menyebut unta jantan. Unta jantan itu jamal. Jamal ya, bukan jamal. Kalau jamal itu artinya indah atau ganteng. Tapi kalau jamal, pendek itu unta jantan. Lemak, kalau ada yang namanya Jamal kita kolak ke Jamal. Oh, nggak tahu ya aku kalau ini katanya. Jamal, ya, Jamal itu unta jantan. Ada lagi nakoh, unta betina. Ada lagi tibzun, unta berpunuk dua. Dari satu unta saja bisa punya 80 sinonim kata yang berbeda, Bapak Ibu. Ya. Dari satu kata saja bisa punya banyak arti. Bahasa Indonesia saja kita bisa punya banyak arti, bisa. Bisa itu artinya saya mampu, saya bisa. Atau racun, ular berbisa, ya, ular beracun. Dalam bahasa Arab pun begitu. Satu kata maknanya bisa banyak. Safar itu kan perjalanan artinya. Tapi kalau diartikan dengan yang lain, uridus safar, saya mau keluar. Nah, bisa. Kalau safar, sinnya diganti sod, jadi sofar, bulan sofar. Itu dari satu kata bisa bermacam makna. Maka bahasa yang paling kaya di seluruh dunia, di muka bumi ini adalah bahasa Arab. Kalau Nabi diturunkan di Palembang, mungkinlah Al-Quran berbahasa Palembang. Tapi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena Nabi turun di Arab. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Allah tidak mengutus seorang pun rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Jadi tidak bisa Nabi turun di Arab tiba-tiba Al-Quran bahasa Palembang, tidak. Pasti sesuai dengan kondisi kaum di mana Nabi diturunkan. Bapak Ibu hadirin, maka Al-Quran itu menjadi indah, menjadi istimewa karena dia berbahasa Arab. Yang terakhir, Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Allah itu mewariskan kitab Al-Qur'an untuk umat pilihan. Siapa saja? Faminhum zalimun li nafsihi. Ada orang yang diwariskan Al-Qur'an, dia zalim pada dirinya sendiri. Kita bermohon terhindar dari yang pertama ini. Ada lagi wa minhum muqtasid. Dia setelah menerima Al-Qur'an sikapnya setengah-setengah. Dia melakukan apa yang menurutnya enak, ditinggalkannya apa yang menurutnya tidak enak. Nah, kita berharap masuk golongan yang terakhir. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, yaitu berlomba-lomba mengamalkan Al-Qur'an dengan izin dari Allah. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang pertama tadi kesimpulannya adalah mari kita perbanyak membaca keutamaan ya amalan ibadah yang kita lakukan. Amalan ibadah Ramadan yang pertama adalah tadi sumu tasihu, ternyata puasa itu menyehatkan. Dan yang kedua, keutamaannya adalah ternyata di bulan yang mulia ini Allah menurunkan kitab suci yang mulia kepada Nabi yang mulia di malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Dan malam ini malam ke-21.
Kita berharap malam ini adalah malam Lailatul Qadar sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar pula Bapak Ibu. Silakan dicari apa keutamaan malam Lailatul Qadar supaya kita ini sungguh-sungguh mendapatkan malam itu. Amin, Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, semoga yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.